Lajeng aku, Saudara Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwata sadidan wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang mengatur seluruh isi alam semesta sekaligus di dalamnya galaksi jagat raya. Puji dan syukur juga kita panjatkan ke baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, apa itu keluarga? Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dalam sebuah tatanan masyarakat. Jika sebuah keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya, Bu, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini adalah isyarat awal dari hancurnya sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih dalam karyanya Buyutan Kama Yajibu an Takuna. Bu, ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka marilah kita menjadikan keluarga yang islami, rumah tangga yang harmoni, potret ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangannya zaman, keluarga tidak lagi dibentuk atas dasar nafsu dan iman, namun dibentuk atas dasar cinta dan kepalsuan. Nah, maka tidak heran, Bu, keluarga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, para penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Nah, oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu syarahan yang berjudul Peran Orang Tua dalam Membangun Generasi-Generasi yang Qur'ani, sebagaimana rujukan surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Nah, Bu, kata lemah dalam ayat tersebut, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah arti lemah harta, lemah ekonomi, anak-anak, remaja, serta generasi-generasi muda tidak akan berpendidikan? Maka dari sini akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, tidak paham agama, tidak mengenal Al-Quran, bahkan lebih lagi anak-anak kita tidak mengenal jati diri mereka sendiri. Dan inilah jahatnya orang tua di Indonesia. Ketika anak-anak mereka tidak bisa mengenal diri mereka sendiri. Ketika setiap anak di Indonesia tidak bisa yakin bahwa mereka berbeda dengan orang lain. Bu, Einstein aja pernah berkata, every child is smart, every child is genius, depending on the way their parents educated and teach them. Setiap anak pintar, setiap anak itu jenius, tergantung dari bagaimana orang tua mereka mendidik dan mengajarkan mereka. Dan inilah jahatnya orang tua di Indonesia. Jika orang tua di Indonesia menilai ikan dari caranya memanjat pohon, maka ikan itu akan terus merasa bodoh seumur hidupnya.
Maka tidak heran Rasulullah SAW pun pernah berujar dalam salah satu hadisnya, setiap anak yang dilahirkan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Nah Bu, kitalah sebagai orang tua, sebagai peran utama yang berkewajiban mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Sebagaimana ungkapan Arab, al-baitu madrasatul ula, rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, rumah tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, kuat, dan beriman. Nah, jika kita, oleh sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqo dalam kitabnya beliau berkata, anak-anak memang membutuhkan materi, anak-anak juga membutuhkan tarbiyah jasmaniah. Namun anak-anak jauh lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya serta dorongan dan arahan dari orang tuanya. Bu, dunia aja telah membuktikan, bukankah orang seperti George Weasley yang seseorang mafia kelas kakap dunia, Johnny the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Ternyata Bu, mereka semua adalah sesosok anak-anak muda yang lahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah. Hidup dalam kemewahan, bergelimang harta, namun mereka semua tidak pernah sedikit pun tersentuh rasa kasih sayang maupun perhatian dari orang tua mereka. Sebaliknya, Muhammad Idris atau sering kita kenal sebagai Imam Syafi'i, beliau lahir dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan. Namun karena kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya mengantarkan beliau menjadi tokoh dan ulama besar dalam peradaban dunia. Nah Bu, akhir dari syarahan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa orang tua merupakan peran utama bagi anak-anak mereka. Jika kita menginginkan anak yang baik, soleh dan soleha, pintar serta hebat, maka marilah kita jadikan keluarga yang islami, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.